Halo teman-teman, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini saya melanjutkan aktivitas saya untuk mengisi waktu luang dengan membaca buku. Buku yang saya baca ini adalah Politik Global dari Andrew Haywood ya. Ini edisi kedua. Bukunya cukup tebal kalau dilihat ya, cukup tebal ya menurut saya. Ini bukunya cukup berat ya. Berat dari isinya dan berat dari bobotnya. Oke. Nah, saya membuka buku ini dalam bab 10 itu dengan judul Perang dan Perdamaian. Ya, Perang dan Perdamaian. Isinya apa saja? Oh ya, sebelumnya saya sambil ini ya, sambil ngemil ya. Sambil ngemil apa itu? Kentang goreng sama cimol ya. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa watak perang ya. Perang ternyata mempunyai watak, oke. Misalnya, kalau zaman dulu kan perang konvensional itu tembak-tembakannya dengan menggunakan senjata api gitu ya. Tapi kalau misalnya bergeser ke zaman-zaman sekarang itu kan perangnya sudah bergeser wataknya. Ada juga yang dinamakan perang dagang, perang teknologi, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau zaman dulu dinamakan perang-perang sipil. Perang sipil itu apa sih? Perang sipil itu di sini jelaskan bahwa konflik bersenjata antara kelompok-kelompok politik dalam sebuah negara. Nah, biasanya untuk memperebutkan kekuasaan negara atau untuk membentuk suatu negara baru. Nah, itu dinamakan perang sipil. Kemudian ada juga istilah dalam buku ini perang konvensional. Kalau perang konvensional itu suatu bentuk perang yang dilakukan oleh satuan-satuan militer biasanya. Satuan militer nasional berseragam dan menggunakan senjata-senjata militer konvensional. Tapi bukan nuklir ya, dan taktik-taktik pertempuran konvensional. Perang konvensional ini merupakan urusan yang sangat disiplin dan terorganisasi, yang melibatkan personel militer yang menggunakan seragam, melakukan latihan, dan memiliki pangkat dan bahkan mengakui bahwa perang harus merupakan aktivitas yang diatur oleh aturan yang disebut hukum-hukum perang. Gitu ya. Ada dua jenis perang namanya ya. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, kalau dulu itu pada waktu zaman Perang Dunia Satu dan Dunia Dua ada istilah-istilah perang ya. Ada istilah perang dalam Blitzkrieg ya. Blitzkrieg itu dalam bahasa Jerman ya. Berarti bahwa serangan kilat itu ya, penetrasi serangan secara mendalam oleh pasukan gitu ya. Biasanya didahului oleh serangan udara. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi perlawanan dari musuh. Kemudian ada juga perang total. Nah, perang total ini kita saksikan dalam sejarah. Ada perang total itu Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Dua. Itu dinamakan perang total. Perang total ini melibatkan seluruh aspek kemasyarakatan termasuk wajib militer skala besar, pergerakan ekonomi untuk tujuan militer, dan tercapainya penyerahan tanpa syarat melalui penghancuran besar-besaran di pihak musuh. Wow. Kemudian ada perang hegemoni. Nah, perang hegemoni ini perang yang dilakukan untuk mengukuhkan dominasi atas tatanan dunia dengan merekonstruksi keseimbangan kekuatan global. Yaitu ini semacam penguasaan ya, hegemoni itu. Nah, kita sudah membahas beberapa jenis perang ya. Tapi konsep perang apa itu sendiri itu apa sih? Mari kita coba lihat ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa konsep perang itu adalah kondisi konflik bersenjata antara dua pihak atau lebih. Nah, biasanya negara ya. Kemunculan bentuk perang modern sebagai sebuah aktivitas yang terorganisasi dan memiliki tujuan berasal dari perkembangan sistem kenegaraan di Eropa pada awal periode modern. Perang memiliki karakter formal atau kuasi legal di mana pernyataan perang oleh sebuah negara tidak harus disertai oleh ledakan permusuhan. Nah, pada era pasca perang dingin terjadi apa yang disebut perang maksudnya perang baru adalah perang dicirikan oleh konflik etnis dalam negara, penggunaan teknologi militer yang maju dan terlibatnya para pelaku non-negara seperti kelompok teroris dan gerakan gerilya. Nah, kita juga di Indonesia ada pernah ya perang gerilya yang dikomandoi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Itu disebut bahasa Spanyol sebenarnya gerilya ya. Berarti perang kecil, pemberontakan atau perang rakyat yang dilakukan oleh pasukan-pasukan non-reguler menggunakan taktik-taktik yang disesuaikan dengan situasi lokal dan menekankan mobilitas dan kejutan, bukan kekuatan persenjataan.
Jadi itu perang gerilya yang dilakukan oleh Bang Dirman ya. Ada beberapa tokoh yang menyebutkan Bang Dirman atau yang sering kita kenal dengan Jenderal Sudirman. Sebenarnya Jenderal Sudirman itu kan Panglima Besar Jenderal Sudirman, seperti itu. Nah, itu dia beberapa jenis perang yang ada di dunia ya. Tentu saja kita tidak berharap bahwa kita ada perang meskipun masih ada beberapa konflik di negara Eropa seperti Ukraina dan Uni Soviet, bukan Uni Soviet ya, tapi Rusia ya. Dan kita berharap semoga konflik mereka itu segera mereda agar perdamaian tercipta di dunia. Karena kalau misalnya perang itu yang ditimbulkan akibatnya itu kerugiannya banyak sekali ya. Jadi kita berharap tidak akan ada lagi perang, oke? Nah itu dia apa yang saya baca sekilas ini sebenarnya masih banyak panjang ya, tapi ya kita mengurangi waktu biar tidak terlalu panjang, oke? Kita ketemu lagi di buku-buku bacaan yang lain ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan comment. See you!